Berkaitan dengan menyambut suasana puasa Ramadan ini, saya mengajak mengimbau semua masyarakat, semua umat di Kuburaya ini, di seluruh desa, ayolah kita ikuti anjuran himbauan dari para ulama, dari MUI, dari Kementerian Agama, maupun bahkan semua elemen yang ada, ya, pemerintah daerah tentu mengajak. Kita ini ingin supaya suasana Ramadan ini berlangsung dengan sehat, walafiat, dan nanti semua keluarga akhirnya benar-benar bisa dapat keadaan tenang. Maka saya mengajak, marilah kita ikuti, ya, mohon dengan amat sangat supaya pemahamannya lebih banyak melakukan ibadah di rumah masing-masing, ya, baik salat tarawih, ya, maupun kegiatan-kegiatan lainnya, tidak usah berkumpul. Ini semua demi masyarakat. Kita ini yang memutus mata rantai ini justru kita sendiri. Ya, tim medis itu hanya menerima saja ketika sudah terpapar atau ada gejala. Makanya kita hargai semua yang lakukan tim medis sebagai pejuang bagi masyarakat. Namun Bapak Ibu semua, tokoh masyarakat, tokoh agama juga pejuang. Kenapa? Karena memang justru letaknya itu pada kita semua, masyarakat. Kalau kita ingin memutus mata rantai, maka hindarilah kita berkumpul, dan itu berisiko bagi semua. Saya mengajak, ayo sama-sama kita, kalau kita ingin dikatakan sebagai pejuang masyarakat, maka kita wajib untuk mengajak menghindari atau melindungi masyarakat dari sebuah wabah atau bencana. Tapi sebaliknya, jangan justru sebaliknya kita malah membiarkan malah terjadi sesuatu yang justru akan menimbulkan petaka bagi masyarakat dan umat. Makanya kita harapkan di Kuburaya, ayo kita jalankan dengan husuk ibadah puasa Ramadan ini bersama keluarga, dan lebih banyak di rumah dan ibadah di rumah. Kemudian juga nanti diharapkan kegiatan-kegiatan lainnya semuanya dilakukan dengan mengurangi kontak fisik yang bersifat keramaian, ya, di seluruh kampung, tidak terkecuali. Kita mungkin menganggap di kampung kita aman, di kampung kita tidak ada terdampak, tapi ingat bahwa ini penyebarannya sangat cepat. Ya, kita tentu tidak tahu dengan siapa warga kampung kita pernah berkontak. Mungkin mobilitas kita tinggi dengan wilayah kota Pontianak dan lainnya, sehingga kita khawatir nanti tidak diketahui, tapi nanti tiba-tiba ada yang terdampak gejalanya. Nah, disinilah saya harapkan kerjasama, dan semua desa juga kita harapkan bisa memberikan pengertian dan himbauan ini kepada semua pengurus-pengurus Masjid Surau. Saya mohon maaf, marilah kita sama-sama berpikir besar, jangan mendepankan ego kita, bahwa mungkin hikmah daripada COVID-19 ini juga memberikan kita refleksi bahwa kita harus lebih banyak beribadah bersama keluarga di rumah, kemudian juga kita memurnikan ibadah kita dengan tanpa harus keramaian, tapi justru memurnikan derajat keikhlasan kita dalam beribadah, sehingga kita justru mendapatkan ketenangan yang baik. Kita mungkin merasa sehat, tapi kita pikirkan istri, suami, anak-anak kita. Marilah kita mengalah sajalah dengan makhluk ini. Hindari, jangan meremehkan, jangan menantang-nantang, karena ini memang bukan untuk diremehkan, bukan untuk disepelekan, bukan untuk ditantang. Justru kita harus bagaimana berpikir besar, bijak untuk menghindari, dan mari kita sama-sama menjalankan anjuran ini supaya kita sehat, selamat, dan justru bisa cepat kembali. Semuanya ingin cepat, semuanya sudah teriak, sudah banyak yang dikorbankan, bahkan banyak kehilangan pekerjaan, banyak ekonomi yang sulit, banyak yang kemudian menimbulkan himpitan ekonomi di masyarakat, termasuk pendidikan. Anak-anak kita sudah lama belajar dari rumah, libur, kemudian juga banyak aktivitas ekonomi yang stagnan saat ini. Marilah kita sama-sama, kalau kita ingin cepat ini berlalu, ayo kita sama-sama, jangan justru malah menambah masalah. Sekali lagi saya ingatkan, kalau menjadi pemimpin rumah tangga sekalipun, justru kita harus melindungi, harus mengayomi, harus mengajak supaya jangan terdampak. Tapi jangan justru sebaliknya. Ya,
kita justru membiarkan, bahkan menjadi faktor penyebab daripada penyebaran, bahkan terdampak pada keluarga, kerabat, dan juga masyarakat kita yang lainnya. Marilah berpikir besar, berpikir untuk orang banyak, karena semata kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, ini tentu ujian. Kita bisa menahan diri, kita tidak usah kemudian lalu hanya mengikuti penafsiran kita saja. Ya. Bahkan ulama-ulama pun, ulama-ulama besar sudah menyampaikan penafsirannya semuanya. Justru harusnya kita tidak usah perdebatkan lagi soal terkait dengan cara-cara ini, tapi justru kita pikirkan generasi kita, pikirkan anak-anak kita, masa depan rumah tangga kita bersama, semuanya ini yang harus menjadi fokus kita semuanya. Secara substansi itulah kira-kira harapan saya dan kita semuanya. Ya, semoga kita semua dapat melewati ini dengan semangat dan tetap dalam ketenangan. Ibadah kita jalankan dengan khusyuk dan insya Allah mendapatkan barokah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.